asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasayna ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian, para peserta kajian Spirit of Quran, kajian rutin Kitab At-Tibyan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini Allah izinkan kita, Allah anugerahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa sama-sama mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Hufaz Online Quran Institute. Semoga ini menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya setiap ilmu yang kita dapatkan pada setiap kegiatan ataupun kajian rutin ini menjadi bekal bagi kita, bekal untuk perjalanan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sudah bergabung 67 peserta kajian di siang hari ini. Insya Allah sambil terus bertambah, nampaknya kita mulai. Dan insya Allah pada pertemuan siang hari ini akan diawali oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dilantunkan oleh salah satu santri One Quran Institute, Ananda Angga Toha. Kepadanya waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
Tayyib, jazakallahu khairan kasiran kepada Ananda Anggatoha yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pahala khususnya bagi beliau yang membacakan, umumnya bagi kita semua yang menyimak dan juga mendengarkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, yang bertugas tilawah tadi merupakan salah satu santri dari One Quran Institute, Yayasan Abul Yatama Indonesia. Lembaga ini berada di Bandung yang berintegrasi dengan Hufaz Online. Insya Allah Hufaz Online dan One Quran Institute ini ada dalam satu pengelolaan di bawah Yayasan Abul Yatama Indonesia. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan ataupun informasi seputar One Quran Institute ini bisa dilihat di media sosial Instagram One Quran Institute maupun di website www.onequraninstitute.com. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah nampaknya guru kita Ustaz Hasan Zuhri LC sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, nampaknya semakin siang semakin banyak yang bergabung. Alhamdulillah sudah ada sekitar 105 peserta yang sudah tergabung di ruang Zoom ini. Nampaknya mungkin tidak lama lagi Ustaz. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan kepada guru kita Al-Ustaz Hasan Zuhri LC yang akan memandu kita dalam kajian rutin kitab At-Tibyan. Kepada beliau waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura. Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam, nikmat taufik. Kita diberikan kekuatan, diberikan keringanan untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita sanggup melakukan sesuatu yang berat yang tidak semua orang sanggup kerjakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik Allah pula kita hanya dengan taufiknya kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah yang dihiasi begitu indah di mata kita, di hati kita ketika melakukan maksiat-maksiat tersebut. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kita meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertemuan siang ini juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keringanan untuk mengikuti kajian siang ini. Para hadirin, para hadirat diberikan
berkenan untuk kita berjumpa, berkenan untuk saling mendengarkan, saling menasehati. Yang di sana juga perlu kesabaran, karena mendengar juga butuh sabar, menerima nasihat juga butuh sabar. Saya juga butuh untuk menyiapkan sesuatu, itu juga butuh effort ya. Ala kulli hal, semoga dalam rangka kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kita niatkan semoga Allah ridho, Allah menyukai yang kita kerjakan, Allah memberkahi yang kita lakukan, memudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan lanjutkan apa yang sudah kita mulai dari pembahasan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran. At-Tibyan tentang adab-adab para pengemban Al-Quran. Hari ini merupakan pertemuan ketiga. Di pertemuan pertama kita sampaikan muqaddimah atau pengantar. Apa itu At-Tibyan, siapa penulisnya, dan seputar biografi penulisnya, yakni yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian pertemuan kedua kemarin, 2 pekan yang lalu, kita sudah masuk bab pertama dari kitab At-Tibyan, yakni tentang keutamaan atau fadilah berquran dengan segala bentuk interaksinya, dari membaca, memperbagus, menghafal, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan simak saja langsung, dan sebelum nanti kita akan bahas kelanjutan dari yang kemarin, ada baiknya mari kita murojaah bersama. Sudah tampil di layar ya. Kita baca bersama sampai yang sudah terakhir kita bahas kemarin. Yang sudah hafal silakan dengan hafalan, yang masih belum hafal, saya merekomendasikan untuk menghafal. Mumpung masih dibahas pelan-pelan, terutama di bab 1 ini. Mari kita hafal, karena bab 1 ini berisi 2 ayat dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan kita berquran. Silakan yang di rumah bisa mengikuti bersama murojaah sebelum nanti kita masuk ke pembahasan hari ini. Baik di mute maupun yang mau buka, silakan kita murojaah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Hadisnya kita ambil matannya saja biar singkat. Kalau sudah matannya hafal, nanti di tahap berikutnya yang mau dengan sanad dan rawinya silakan. Tapi pada tahap pertama ini kita ke matannya saja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah. La riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah
laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Terakhir kita sampai di hadis ini ya, hadis ketiga. Betul? Tolong konfirmasi yang bisa konfirmasi dengan suara atau dengan komentar. Halo. Masih nyambung suara saya? Oke, dengan komentar barangkali ya. Saya pakai laptop jadi nggak bisa langsung nyimak. Terima kasih yang sudah komentar. Betul ya? Kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, hadis keempat. Saya minta tolong salah seorang dari peserta untuk membacakan. Wa'an Umar. Oke, silakan. Yang sudah angkat tangan ini mau baca ya. Silakan Mbak Dewi Novitasari. Wa'an Umar. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Muslim. Rawahu Muslim. Ahsanti, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin yang 4, yang juga merupakan mertua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sahabat paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kita akan mendapati radhiyallahu anhu itu ada yang radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu artinya sahabat itu seorang sahabat, yakni dia muslim, sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan muslim. Kalau anhu berarti orang tuanya bukan sahabat dan bukan muslim, termasuk Al-Khattab ini. Pak Khattab bapaknya Umar ini tidak muslim, sehingga radhiyallahu anhu, kita hanya mendoakan semoga ridha Allah terlimpah atas Umar bin Khattab. Nanti kalau bapaknya juga sahabat atau bapaknya juga muslim, maka radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni dia dan bapaknya. Misalnya nanti ada wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullahnya muslim sahabat, Umarnya juga muslim dan sahabat. Di sini Al-Khattab bapaknya Umar bukan seorang muslim dan bukan seorang sahabat. Sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Bisa tolong gantian suaranya ya. Terima kasih yang belum mute. Mohon berkenan mute gantian putus suaranya. Oke, terima kasih. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan kitab ini, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nama pertamanya adalah Al-Qur'an, sebagai sesuatu yang dibaca. Qur'anan bimakna makruh. Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an untuk dibaca. Ini nama yang paling melekat. Nama paling melekat kedua, Al-Qur'an disebut sebagai kitab, sesuatu yang dituliskan. Dan penulisan Al-Qur'an itu terjadi dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Meskipun pada saat itu Al-Qur'an dipelajari umumnya dengan hafalan, ada sebagian kecil sahabat yang mendapatkan pelajaran Al-Qur'an dengan dicatat, ditulis di peralatan yang ada saat itu.
di batu-batu, di pelepah kurma, di tulang-tulang begitu ya. Terutama sebagian sahabat yang tidak kuat hafalannya. Dan mereka membawa hikmah sampai saat ini kita punya mushaf. Al-Quran, dua nama ini yang paling melekat. Al-Quran yang dibaca, Alkitab yang ditulis. Dan Mohon maaf, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya ada sedikit kendala teknis di tampilan guru kita. Insya Allah sambil menyesuaikan, sambil menunggu kembali kehadiran guru kita, nampaknya beliau terkendala di jaringan. Nah, udah. Alhamdulillah. Kalau Ustaz, dilanjutkan. sudah masuk ya? Sudah Ustaz. Mohon maaf, teknis nih biasa. Saya pindah ke HP saja biar lebih lancar semoga. Kalau begitu, saya minta tolong bagi akses buat share dari HP, atau kalau tidak di-share-kan yang tadi. Sudah di-admit untuk share screen, Ustaz, barangkali bisa dicoba. Baik. Oke. Sebentar ya. Sudah muncul di layar ya? Sudah Ustaz. Sudah atau belum? Sudah ada Ustaz. Terima kasih, terima konfirmasinya. Oke, mohon maaf. Nah, kita kembali di layar paling atas. Sekarang lebar banget nih dari HP, alhamdulillah. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum-kaum dengan kitab ini, yakni dengan Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi diutus kepada kaum Arab yang ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada sebuah bangsa yang ummi, tidak membaca, tidak menulis. Lebih dari itu, yang penting ujungnya adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bangsa Arab saat itu adalah mereka dalam keadaan benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana tidak? Misalnya kita mendapati ada istilah wa'dul banat yang direkam oleh surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah nanti ketika para anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat.
Bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka itu dibunuh. Ini salah satu bentuk dolal atau kesesatannya orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Nabi diutus kepada kaum yang demikian. Dan tidak butuh waktu yang lama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah hal yang revolusioner. Hanya dengan 23 tahun saja, bangsa Arab yang lafi dhalalim mubin, yang dalam keadaan sesat yang nyata itu, Al-Quran sebut sebagai kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Jadi Rasulullah berhasil mengubah bangsa Arab yang ummi, yang jahiliyah, yang sesat, itu menjadi sebaik-baik umat hanya dalam tempo 23 tahun. Ini sangat revolusioner. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Itulah salah satu contoh di mana Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Quran. Bangsa Arab adalah di antara yang demikian. Yang dulunya bangsa terbelakang menjadi bangsa pemimpin dengan Islam, dengan Al-Quran ini. Dan kalau kita lihat ini berlaku sampai sekarang. Betapa banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu bisa mengangkat derajat keluarganya, sekolahnya, lembaganya, yayasannya, nama harum kampungnya, nama harum negaranya, karena dia berquran. Wa yad'u bihi akharin. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala merendahkan, membuat hina kaum yang lain dengan kitab yang sama pula, yakni dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Allah membuat hina orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Tes suara saya apakah sampai dengan jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Tadi seperti ada gemaknya, ada feedback gitu, mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat kaum yang lain dengan kitab yang sama karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Dan contoh yang paling dekat dengan kita adalah nggak usah jauh-jauh. 2017 hanya dengan satu ayat saja, Al-Maidah ayat 53 ya. Itu seseorang yang dulunya luar biasa perkasanya secara politik, yang semua pengamat politik mengatakan nggak ada lawan, saat itu dengan izin Allah dikalahkan. Tidak cukup dikalahkan, bahkan harus masuk penjara dengan Al-Maidah ayat 52 ini. Nah, itu salah satu bentuknya. Allah merendahkan derajat kaum yang lain dengan sebab yang sama, tapi dengan konteks yang berbeda. Mereka meninggalkan dan menghinakan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, saya minta tolong lagi peserta yang lain untuk membacakan hadis berikutnya. Wa an Abi Umamah. Silakan. Saya Ustaz. Silakan. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Ahsanti, barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Wa an Abi Umamah al-Bahili, dari sahabat Abu Umamah al-Bahili. Nama aslinya adalah, di catatan kaki ada Sudai bin Ajlan. Al-Bahili itu nama kabilahnya, yakni kabilah Bahilah, kabilah yang terkenal di bangsa Arab sana. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Umamah al-Bahili ini. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti
Yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai pembela li ashabihi terhadap sahabat-sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari kecil kita sudah mengenal bahwasanya syafaat itu datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajarkan agar mendapatkan syafaat kita banyak-banyak sholawat, mendoakan Nabi. Dan itu betul. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari kiamat. Tetapi ada yang lain yang bisa memberikan syafaat atau penolong untuk kita. Dan itu adalah Al-Quran. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janji Rasul itu nyata, kita mendengarkannya dan meyakininya 100%, bahwasanya siapa-siapa yang membaca Al-Quran, maka akan diberikan syafaat oleh sahabatnya, yakni Al-Quran. Tentu di sini ada sebuah hubungan yang spesial ya. Sahabat itu kan orang yang sangat dekat. Kalau kita menganggap Al-Quran itu sebagai sahabat, maka Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Secara fisik dia selalu ada dekat dengan kita. Di saku kita, di lemari yang biasa kita akses, di tas kita. Kalau sekarang di gadget kita, itu wajib ada Al-Quran. Bahkan lebih dari itu sudah masuk ke dalam jiwa kita. Para penghafal Quran sudah menginstal Al-Quran di otak dan di hatinya. Itulah sahabat yang paling dekat, karena sudah di hatinya. Nah, kita berdoa semoga kita termasuk dari yang dijanjikan ini, sebab kita memposisikan Al-Quran, membuat Al-Quran mempunyai status yang spesial sebagai sahabat kita, dan kita nanti diakui oleh Al-Quran sebagai sahabatnya. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Baik, berikutnya minta tolong yang lain lagi untuk bisa membaca. Wa ani bani Umar. Silakan. Tes. Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la has Nggak main air, nak. Bang, 100 bisa nggak? Ada. Ya, tolong yang tidak berkepentingan di-mute dulu agar yang sedang berkepentingan bisa didengarkan. Terima kasih. Yang tadi baca silakan diangkat lagi suaranya dan diulang kalau tadi sudah baca, belum sampai suaranya. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma. Kedengaran Ustaz? Kedengaran, alhamdulillah. Silakan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi fisnataini rajulin atahu Allahul Qur'ana wa huwa yaqumu bihi anahu laili sebentar ya wa ana an-nahari wa rajulin atahu Allahu mala wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar rawahu Bukhariun wa Muslim. Terima kasih. Jazakillah khairan, ahsanti wa barakallahu fiik. Sekali lagi minta tolong ya, di-mute dulu yang tidak berkepentingan, atau admin tolong bantu di-mute yang lain dulu. Terima kasih. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, yakni yang bernama Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya.
meridhoi Abdullah dan meridhoi bapaknya Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad dan tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Hasad itu apa? Hasad itu adalah kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain berpindah ke diri kita. Begitu para ulama bahasa mengatakan, tamanni zawalin ni'mati minal ghair. Orang lain misalnya punya perhiasan, kita ingin perhiasan itu pindah ke kita gitu. Dan hilang dari dia. Itu namanya hasad. Dan hasad salah satu sifat yang dilarang dalam agama ini. Di mana sudah dipraktekkan pertama kali oleh iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Iblis itu tidak mau karena hasad. Karena ingin privilege, kehormatan yang dimiliki Adam itu berpindah kepada iblis. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api, wahai Allah, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa harus aku yang sujud kepada Adam? Kenapa api yang sujud kepada tanah gitu ya? Pengennya iblis yang disujudi oleh Adam gitu. Jadi ingin seperti itulah hasad. Illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Dan ini pun nanti dalam istilah agama, hasad yang dua perkara ini tidak hasad dalam makna yang tadi, tapi hasad dalam makna kita ingin meniru sifat baik orang lain yang biasa dikenal dengan istilah ghibthah. Ghibthah itu hasad dalam kebaikan. Tetapi ghibthah itu bedanya kita ingin memiliki sifat yang sama tanpa menghilangkan sifat itu dari orang lain. Itu namanya ghibthah. Bedanya dengan hasad, kalau hasad menghilangkan dari orang lain, kalau ghibthah tetap di orang lain ada, tapi kita juga punya gitu. Apa dua itu? Yang pertama, rajulun. Di sini bisa rajulun, bisa rajulin. Kalau rajulin berarti karena sebelumnya ada fitnataini, ada fi, ada huruf jar ya, sehingga fi rajulin gitu. Yang rajulun berarti mubtada. Orang yang boleh dihasadi itu yang pertama adalah rajulun, seseorang atahullahul Quran, diberikan kepadanya Al-Quran. Sebelum kita nanti masuk ke makna yang diinti, bahwasanya Al-Quran itu ketika sampai kepada seseorang diberikan. Termasuk yang sampai kepada kita tuh diberikan. Ketika kita menghafal dan kita punya hafalan, bisa setoran, itu diberikan. Itu pemberian. Makanya yang cepat hafal tidak perlu merasa jumawa. Yang menghafal kok lama dapatnya juga tidak perlu putus asa. Yang penting usahanya sama. Kalau memang misalnya kita diberi waktu dalam sehari, katakan 3 jam untuk menghafal, usahanya sama, semangatnya sama, efektifnya sama. Diberinya berapa itu nggak harus sama. Terserah Allah. Dengan usaha yang sama, dengan waktu yang sama, dengan konsentrasi yang sama, kadang Allah berikan kepada seseorang dalam 3 jam itu bisa dapat katakan 3 lembar, ada yang 3 halaman, ada yang 3 baris saja. Bahkan ada yang 3 kata saja, nggak masalah. Karena itu adalah pemberian. Rajulun atahullah. Jadi ketika kita menghafal dan dapatnya berapapun, itu kita syukuri. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia yaqumu bihi. Yaqumu bihi itu ada 2 makna di sini. Makna dekatnya adalah dia berdiri dengannya. Maksudnya apa? Dia banyak membaca Al-Quran yang diberikan kepadanya itu dengan berdiri. Dalam rokaat-rokaat sholatnya. Dalam qiyamul lail. Dia banyak membaca yang diberikan Allah berupa Al-Quran itu. Ana al-laili, sepanjang malam,
atau sebagian besar malamnya, wa ana an-nahari, dan sepanjang siang atau di sebagian besar waktu siangnya. Ini pertama, dia banyak berdiri, banyak sholat, dan memanjangkan rokaatnya karena banyak membaca Al-Quran dalam sholat. Yang kedua, yakumu bihi artinya adalah mengamalkan. Yang dia diberikan Al-Quran itu dia amalkan, dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saja di masjid, tidak saja di majelis taklim, tidak saja di kajian-kajian, tetapi Al-Quran itu bahkan dibawa kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada. Ke kantor-kantor, ke pasar-pasar, ke manapun kita melangkah, maka Al-Quran itu kita bawa dalam makna kita amalkan nilai-nilainya. Satu itu, kita boleh hasad, kita boleh ghibthah kepada orang yang demikian. Yang kedua, warajulun. Ada orang yang kedua, atahullahu malan, diberikan kepadanya harta. Sama, sebagaimana Al-Quran, harta juga pemberian. Maka yang diberikan harta banyak jangan sombong, yang diberikan harta sedikit jangan minder, jangan putus asa. Yang penting kita wajib berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan jujur, dengan disiplin, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berapa maka itulah yang kita syukuri. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan harta itu dia membelanjakan harta tersebut ana al-laili sepanjang malam wa ana an-nahar dan sepanjang siang. Nah, kita boleh berhasad itu. Ada orang kaya, dengan kekayaannya itu dia bisa menjadi donatur, menjadi sponsor kebaikan-kebaikan, menyantuni yatim, memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang membutuhkan, membantu tetangga sesama. Itu kita patut iri dan patut ghibthah ya kepada orang-orang seperti ini. Rawahul Bukhari Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa rawainahu aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang mirip dengan yang barusan kita jelaskan, tapi dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Satu orang yang diberikan harta, kemudian harta itu dihabiskan dalam atau di jalan kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada orang lain yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, kemudian dia dengan ilmu hikmah tadi bisa menghukumi sesuatu dengan adil. Wa yu'allimuha, dan dia dapat mengajarkan ilmu tersebut. Baik, jadi dengan dua golongan orang ini kita boleh bahkan wajib ya memiliki sifat ghibthah. Kita berlomba-lomba dalam rangka fastabiqul khairat agar menjadi orang-orang yang diberikan Al-Quran dan kita amalkan. Juga kita berlomba-lomba dengan tentang harta ini kepada orang-orang kaya, atau nggak harus kaya, tetapi dia punya harta dan dia membelanjakannya dalam kebaikan sepanjang siang dan sepanjang malam. Baik, hadis berikutnya saya minta tolong lagi kepada peserta yang lain untuk membacakannya. Wa an Abdullah bin Mas'udin. Silakan. Ustaz, screen-nya hilang, Ustaz. Oh, mohon maaf. Ustaz, mau saya bantu di screen kan Ustaz dari sini? Gak apa, dari sini aja biar saya bisa ngontrol. Tadi sempat keluar aja. Terima kasih. Diingetin aja ya kalau kelewat kayak barusan. Oke. Sudah muncul?
Silakan. Sudah Ustaz. Ya, silakan yang mau baca, yang berkenan membacakan dulu. Alinea paling atas, wa an Abdillah. Ayo, siapa? Satu Tahumi mau baca? Saya Ustaz. Itu ada Ustaz yang Oh raise ya, hand. ya. Silakan. Siapa ya? Saya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Terima kasih. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa an Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalha. Dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Karena boleh jadi kita menyangka alif lam mim itu dihitung satu huruf saking singkatnya. Kata Rasul bukan. Bal alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi dalam alif lam mim ada 3 huruf. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Di sini Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan pahala yang sangat banyak. Bukti banyaknya pahala ini bahwasanya balasannya itu dihitung kalau baca Quran itu tidak harus khatam sekali baca gitu ya. Tidak harus 1 juz baru dapat pahala, baru dapat apresiasi dari Allah, enggak. Tidak harus setengah juz, tidak harus 1 lembar, tidak harus 1 halaman. Tidak harus 1 baris, tapi Allah Subhanahu wa taala hargai. Penghargaan itu dihitung per huruf, per karakter. Saya pernah menerjemahkan dari Arab ke Indonesia atau dari Indonesia ke Arab menjadi penerjemah, dan itu dihitungnya per halaman, bukan per huruf. Artinya apa? Artinya penghargaannya lebih kecil kalau per halaman itu. Jadi harus 1 halaman baru dapat dihitung apresiasinya. Sebagian saya mendengar ada orang lain menerjemahkan per karakter, per huruf dihitungnya itu. Pasti nilainya lebih tinggi, lebih mahal gitu ya. Dan begitu kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menghargai bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Itu dihitungnya per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu sudah 19 huruf. Kita akan dibalas dengan basmalah saja 19 kebaikan yang dikalikan dilipatkan menjadi 190 kebaikan. Dan kebaikan ini sifatnya mutlak. Artinya apa? Kalau kita di kehidupan kita sekarang mengenal ada mata uang, 1 rupiah, 1 dolar, 1 pound sterling, maka hasanah ini lebih mahal dari semua mata uang itu. Kalau kita sebut sebagai mata uang. Inilah yang kita doakan setiap saat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan ini umum dan sangat tinggi, apalagi kalau dinisbatkan kepada Allah.
hasanah yang dari Allah. Jadi satu aja tuh sudah mahal banget. Di sini dilipatkan satu huruf dapat 10. Bismillahirrahmanirrahim dapat 190. Bayangkan kalau kita bisa membaca satu baris, satu halaman, satu lembar, satu juz. Wah, luar biasa. Kita ngitung aja pusing itu. Kita hanya bisa menghitung kalau pakai hitungan biasanya di misalnya di Maktabah Syamilah gitu ya. Baru kita bisa menghitung. Kalau menghitung satu-satu kita pun repot tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib yang maha menghitung itu dengan pasti bisa menghitung berapa ayat yang kita baca, berapa huruf yang kita baca. Dan tahukah kita semuanya bahwasanya orang yang paling banyak membaca Al-Quran itu adalah para hufal, orang-orang yang menghafal Quran. Bagaimana tidak, untuk menghafal satu ayat saja, kita butuh mengulang dulu tuh. Orang lain kalau baca aja sekali. Penghafal Quran nggak cukup. Minimal banget biasanya 10 kali. Baru bisa kita setorkan kepada musyrif kita. Setelah setoran apakah selesai? Tidak. Kita punya kewajiban murojaah. Yang 10 kali itu kita murojaah terus. Kita baca lagi. Sampai berapa? Sampai nggak terhitung. Semakin banyak kita repetisi, kita ulang, kita murojaah, maka semakin kuat. Dan murojaah ini adalah pekerjaan sangat mulia para hufadzul Quran sampai kita meninggal dan bertemu Allah, nanti kita bisa tasmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara kuantitas maka akan dibalas dengan sedemikian banyak. Secara kualitas maka satu hasanah orang yang sudah tahsin tentu beda dengan satu hasanah orang yang belum tahsin. Atau orang yang terbata-bata, beda. Kualitasnya beda. Ini pentingnya kita membaca Al-Quran selain banyak secara kuantitas, juga harus bagus secara kualitas. Nah, di sini kita pentingnya bertahsin. Dan biasanya, bahkan wajib ya, sebelum kita menghafal, kita sudah beres tentang tahsin tajwid ini. Setidaknya sudah cukup bisa untuk menghafal. Agar dalam menghafal nanti bacaan kita bagus, sehingga tidak ada PR setelah itu. Nanti kita kalau belum bagus bacaannya udah menghafal, PR-nya 2. PR murojaah dan PR benerin yang kurang bagus itu. Itulah pentingnya tahsin, dan tahsin itu suatu kesatuan dengan tahfil. Kalau ada di antara teman-teman yang masih oleh musyrif atau musyrifahnya, jangan menghafal dulu. Baca aja dulu yang banyak. Diperbaiki dulu bacaannya. Nggak apa-apa. Itu bagian dari menghafal. Karena nanti begitu sudah bagus, akan cepat kita mendapatkan hafalan dan dengan baik hafalan kita. Inilah apresiasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu itu memiliki keistimewaan, ada yang umurnya sangat panjang. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Itu pasti ibadahnya lebih banyak. Nabi Musa alaihi salam sholatnya dalam sehari semalam 50 waktu. Kemudian Nabi Dawud alaihi salam puasanya setiap 2 hari sekali. Ini kalau kita dibanding mereka, maka secara hitung-hitungan matematis akan kalah. Maka di antara privilege yang diberikan kepada kita seperti ini nih. Baca 1 huruf, dapatnya 10 kebaikan. Luar biasa. Semoga dengan ini kita semakin semangat untuk banyak membaca, dan semakin semangat untuk tidak hanya menghafal, tapi juga memurojaah, karena di sana juga ada membaca. Baik. Berikutnya, minta tolong lagi yang lain untuk bisa membacakan. An Abi Sa'id.
Silakan yang udah masuk. Saya Ustaz. Ya, silakan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu ulama ummati sa'ilina wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Terima kasih. Jazakillah wa barakallahu fik. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Sa'id al-Khudri itu nama aslinya dalam catatan kaki adalah Sa'ad ibnu Malik. Al-Khudri itu nama sukunya yaitu Bani Khudroh. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Sa'id al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini yang disebut sebagai hadis qudsi. Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah, sehingga ada ijaz, ada kemukjizatan Al-Quran di sana, juga ada penjagaan, ada kemaksuman Al-Quran dari tahrif, dari penyelewengan, dari pemalsuan. Sedangkan hadis qudsi itu Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah, maknanya langsung dari Allah, tapi redaksinya dari katanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis qudsi itu tidak semuanya mutawatir. Kalau Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu artinya apa? Diriwayatkan atau dipelajari oleh sekelompok orang. Dikatakan minimal banget itu 5 orang, umumnya 10 orang, bahkan lebih dari itu. Nabi ketika mengajarkan Al-Quran itu bukan satu persatu sahabat, tetapi dalam sebuah halaqah. Katakan 10 orang. Nah, 10 orang itu nanti masing-masing mengajarkan kepada 10 orang berikutnya. Terus menerus sampai kepada kita, seperti itu Al-Quran diajarkan dan diriwayatkan. Mutawatir. Dan dengan mutawatir ini secara logika tidak mungkin bohong mereka. Nggak mungkin mereka konspirasi. Kenapa? Karena yang banyak ini berasal dari asal yang beda-beda. Kampung yang berjauhan, kemudian latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga secara logis mereka nggak mungkin bohong, itu mutawatir. Sedangkan hadis qudsi itu nggak semuanya mutawatir. Nanti ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang ahad ya. Di bawah mutawatir, yang ahadnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Karena bukan Al-Quran. Ada hadis-hadis qudsi yang palsu gitu ya. Menisbatkannya kepada Nabi, dinisbatkannya kepada Allah, itu jauh lebih gila dosanya yang memalsukan hadis qudsi, karena sudah membohongi atas nama Nabi dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri. Barang siapa disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku. Ada orang-orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an sehingga dia tidak sempat yang lain. Mungkin kita mengenal sekarang ada orang-orang yang harusnya sekolah formal, mereka menunda atau bahkan meninggalkan untuk takhassus. Semoga mereka termasuk yang ini, man syaghalahul Qur'an. Ada sebagian orang yang karantina 1 bulan, 3 bulan, cuti kerja, cuti sekolah, cuti kuliah. Semoga dimasukkan dalam man syaghalahul Qur'an. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya disibukkan dengan Quran ini bukan temporer ya, tetapi sepanjang kita hidup, kesibukan utama kita diantaranya adalah Al-Quran. Wa dzikri, dan zikir kepadaku, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala atau membaca zikir-zikir yang di luar Al-Quran, seperti tahlil, tahmid, tasbih dan semisalnya.
itu sibukkan dengan itu an mas'alati, sehingga dia tidak lagi punya waktu, tidak lagi punya perhatian untuk banyak meminta kepadaku. Ini perhatikan coba, orang-orang yang disibukkan dengan Quran dan dengan zikir, mereka adalah orang-orang yang biasanya qanaah. Orang-orang yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cenderung mereka itu tidak tamak. Tidak sempat melihat orang lain punya apa. Sehingga kalaupun dia minta kepada Allah, itu mintanya hal-hal yang sifatnya akhirat. Ya Allah, istiqomahkan aku untuk bisa berquran. Ya Allah, berikan aku kenikmatan dalam beralquran. Bahkan karena kebanyakan ngaji, yang bagus ya, kebanyakan di sini maknanya bagus gitu. Sampai lupa untuk minta kesuksesan duniawi, untuk minta apapun yang sifatnya duniawi. Ini Allah Subhanahu wa taala senang banget. Yan. Sedangkan ada orang yang minta kepada Allah itu Allah senang banget. Dan Allah suka kalau kita minta kepada Allah. Tetapi ada level di atasnya, orang yang nggak minta kepada Allah bukan karena nggak mau, bukan karena nggak butuh, tetapi karena disibukkan dengan Al-Quran dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk memuji, sibuk bersyukur gitu ya. Maka Allah akan kasih balasan, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Akan aku berikan kepadanya yang lebih utama, yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang minta kepadaku. Jadi yang minta kepada Allah, Allah akan kasih. Itu janji Allah. Tentu dengan bahasa Allah yang ngasihnya seperti apa. Tapi yang nggak minta, Allah akan kasih lebih. Nah, ini untuk mendekatkan pemahaman, kita bisa melihat seandainya di tempat kita kerja misalnya, ada seorang bos melihat dua karyawan. Karyawan pertama itu setiap rapat, dia selalu yang ditanyakan adalah kapan naik gaji, kapan ada bonus. Karyawan kedua, dia nggak pernah bahas itu. Yang dia bahas adalah laporan-laporannya bagus, rencana-rencana ke depannya bagus. Nah, kalau kita jadi bos, kira-kira kita pilih yang pertama atau yang kedua untuk kita berikan apresiasi yang lebih? Pasti yang kedua. Dia nggak pernah minta naik gaji, nggak pernah minta bonus, tapi mintanya, tanda kutip ya, itu dengan karya dia, dengan kinerja dia. Sedangkan yang pertama yang minta-minta itu kalau kita malah kadang udah males gitu ya. Kalaupun kita kasih itu dalam rangka agar dia tutup mulut aja tuh, nggak ngobrol-ngobrol yang lain, atau biar dia diam aja. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah enggak. Allah semakin diminta semakin senang. Tetapi lebih senang lagi kepada orang yang nggak sempat minta karena sibuk dengan Al-Quran dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam. Keutamaan kalam Allah, ucapan Allah dibanding dengan kalam yang lain atau dibanding dengan ucapan-ucapan yang lain, tentu ini enggak perbandingan yang apple to apple ya. Firman Allah dibanding dengan kalam lain, kalam manusia, kalam jin, kalam malaikat, itu enggak apple to apple. Kafat lillahi ta'ala ala khalqihi. Seperti perbandingan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluknya. Sekali lagi ini bukan perbandingan yang apple to apple. Artinya apa? Nggak mungkin kita bandingin kalamullah dengan perkataan yang lain. Bentuk pengamalannya gimana? Seandainya kita mendapatkan quote-quote dari siapapun, ketika disandingkan dengan Al-Quran, itu udah pasti quote-quote itu akan, kalau quote itu benar, maka Al-Quran sudah membahasakannya dengan lebih bagus. Kalau quote itu salah, otomatis hilang maknanya di hadapan kebenaran Al-Quran. Begitulah kita memandang Al-Quran dari sisi kebenaran dan dari sisi kesempurnaan bahasanya, lebih dari semua bahasa manusia, lebih dari semua perkataan manusia, sebagaimana kelebihan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluknya.
Baik. Minta tolong yang lain lagi untuk bisa membacakan pada hadis berikutnya. Silakan. Tes, masih nyambung? Sebentar, saya share lagi ya. Oke. Ada yang udah buka speakernya? Halo, masih nyambung ya? Masih Ustadz. Terima kasih konfirmasinya. Siapa yang mau baca lagi? Ayo Ustadz. Silakan. Wa an ibni Abbas ya, yang atas. Bismillah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Ahsanti barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Terima kasih. Wa an ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas yang juga bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni Abdullah dan Abbas bapaknya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada dalam dirinya, tidak ada dalam tubuhnya, tidak ada dalam jiwanya syai'un minal Qur'an, sedikit pun dari Al-Qur'an, kal baitil kharib. Dia seperti rumah yang roboh, yang hancur, rumah yang rusak, rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang angker. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hadis yang hasan sahih. Ini salah satu hadis yang sangat dekat sekali memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk menghafal Quran. Yang bentuknya adalah nazir atau berupa ancaman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitupun Al-Quran atau secara umum Islam, ketika berdakwah mengajak kita itu dengan basyiran wa nadhiro. Didominasi oleh basyir, kabar gembira, kabar gembira. Dari kemarin kita diberikan kabar gembira ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian perumpamaan orang yang baca Quran, orang mukmin yang baca Quran. Allah mengangkat derajat orang yang berquran. Allah menjanjikan syafaat kepada sahabat-sahabat Quran. Dan seterusnya. Nah, di sini baru diancam oleh Nabi, yang juga berupa ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak punya sedikit pun Al-Qur'an di hatinya, di dalam jiwa dan tubuhnya, maka itu seperti rumah yang rusak, rumah yang tidak berpenghuni. Jadi raga kita ini diibaratkan sebagai rumah dan Al-Qur'an itu adalah penghuninya. Hati kita itu ada penghuninya. Dan penghuninya adalah Al-Quran. Kalau hati kita nggak ada Al-Quran, maka akan diisi yang lain. Dan ketika diisi yang lain, maka akan rusak nih. Didominasi oleh yang lain, hati kita akan rusak. Tubuh kita ini akan menjadi rusak. Karena fokus kita dalam hidup ini nanti bukan lagi kepada Allah, bukan lagi kepada agama, kepada Al-Quran, tapi kepada yang lain. Yang itu dilarang kita ya. Nah ini tentu setiap muslim pasti ada di hatinya atau dalam jiwanya Al-Quran. Paling tidak Al-Fatihah dalam sholat dia bacalah ya. Yang masih sholat. Yang kalau nggak sholat nggak tahu. Tapi yang masih sholat maka pasti dia punya Al-Quran dalam jiwanya. Nah, semakin banyak maka semakin makmur. Rumah semakin ada penghuninya,
ya bukan semakin banyak ya, tapi semakin proporsional gitu. Kalau rumah penghuninya proporsional dengan tugas yang proporsional, rapi, bersih, maka itu rumah yang nyaman ditinggalin. Sebagaimana tubuh kita, semakin banyak ayat yang kita hafal, yang kita pahami, yang kita amalkan, maka akan semakin bagus, semakin ideal, semakin nyaman kita bawa tubuh ini dalam hidup ini. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti ini, dengan cara kita tempatkan dalam hati kita tuh Al-Quran sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Selanjutnya tinggal berapa ini? 3 hadis ya, kita kejar hari ini, semoga selesai insya Allah. Biar cepat saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahabat Al-Quran. Dan nuansanya ketika dikatakan kepada sahib Quran itu, ini seperti di surga. Dan saya meyakini ini di surga. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu. Apa itu? Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Perhatikan. Di sini kita diperintahkan nanti di surga insya Allah untuk membaca Al-Quran. Dan sampai sekarang tidak ada cerita, tidak ada riwayat, tidak ada jaminan kalau di surga itu nanti, atau ketika diperintahkan itu kita disediakan mushaf di sana. Artinya, kalau mau aman, berarti kita membacanya dengan hafalan. Dan kalau mau bisa, berarti hafalannya itu kita jaga dengan baik, dengan mutqin. Lebih baik kita hafal banyak tapi lancar daripada banyak tapi tidak lancar. Apalagi sedikit tapi tidak lancar gitu ya. Nah, dibuktikan nanti di sini. Apa yang kita baca itu apa yang kita hafal. Wartaqi, setiap ayat kita baca maka kita akan meningkat derajat surga kita insya Allah. Dan membacanya dengan tartil sebagaimana kita membaca di dunia dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra, sesungguhnya posisi di surgamu itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Di mana kita berhenti baca karena udah habis hafalan kita, disitulah kita berhenti. Semakin kita baca per ayat semakin naik. Semakin naik, semakin naik. Terus yang hafiz 30 juz dan hafalannya mungkin, dia maka berada di surga yang paling tinggi derajatnya. Semakin sedikit kita punya hafalan, semakin rendah derajat kita di surga. Na'udzubillah, kalau nggak punya hafalan berarti nggak tahu di mana tempat kita gitu ya. Allahu a'lam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Berikutnya wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, akan dipakaikan kepada orang tuanya kelak mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya, di mana mahkota itu memiliki cahaya yang lebih bagus, lebih bersinar daripada sinar matahari di dunia ini. Famadhannukum billadzi amila bihadza, bayangkan kalau orang tuanya aja diberikan mahkota sedemikian rupa, bagaimana dengan orang yang mengamalkan itu? Bagaimana dengan si anak itu? Tentu akan mendapatkan yang lebih. Di sini berarti orang yang menghafal Quran adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua.
Dan cara kita birrul walidain diantaranya adalah dengan kita menghafal Al-Quran. Dengan cara kita menjadi orang yang dekat dengan Quran, dengan banyak membaca dan memahami dan mengamalkan isinya. Karena nanti kita akan berikan hadiah terindah kepada orang tua kita yang kita nggak mungkin bisa membalas apapun jasa mereka di dunia ini. Tanggal 22 kemarin, orang-orang merayakannya dengan Hari Ibu. Itu nggak seberapa ucapan kita, terima kasih kita. Apalagi sebagian hanya pemanis di medsos saja gitu ya. Tetap aja ibu di rumah seperti itu. Nah, kalau benar-benar kita ingin birrul walidain, kita benar-benar mencintai ibu bapak kita, jadilah orang yang banyak baca Quran dan mengamalkan isinya. Semoga kelak kita bisa memberikan hadiah terindah di surganya dengan mahkota yang sangat indah yang membanggakan di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang sadar, yang ngeh dengan Al-Qur'an. Hati yang nilai-nilai inspirasi hatinya itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena hati ini adalah rajanya tubuh kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan kalau hatinya busuk, maka busuklah seluruh anggota tubuhnya. Nah, hati kalau sudah dikuasai oleh Al-Quran, maka tubuh kita juga akan demikian. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi ta'ala. Sungguhnya Al-Quran adalah jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang mendatangi jamuan Allah, maka dia aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka berikan kabar gembira untuknya. Di sini nggak ada objeknya. Kata para ulama, setiap ada kata kerja nggak ada objeknya, berarti objeknya itu umum. Berikan kabar gembira kepada orang yang mencintai Quran itu dengan semua kabar gembira apapun. Dia akan mendapatkannya. Dengan pahala, dengan surga, dengan ridho Allah, dengan semua janji yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Terakhir, wa an Abdul Hamid al-Himmani, dari Abdul Hamid al-Himmani qala, beliau berkata, sa'altu Sufyan ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri anir rajul, tentang seseorang yaghzu, yang berperang, ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Mana yang lebih kamu cintai wahai Sufyan ats-Tsauri, orang yang berperang atau orang yang baca Quran? Dengan makna membaca dengan baik gitu ya. Faqala yaqra'ul Qur'an. Sufyan ats-Tsauri mengatakan yang baca Quran. Li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini kembali kepada hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan biasanya otomatis orang yang baca Qur'annya baik, mengamalkannya, pasti ketika ada panggilan jihad, panggilan perang, mereka lah orang yang pertama kali terpanggil. Itulah yang terjadi di perang Yamamah, yang menjadi sebab Al-Quran dibukukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Yang syahid-syahid itu adalah para penghafal Quran. Jadi sesungguhnya bisa dikatakan kalau yang baca Quran otomatis dia berperang. Pasti akan berperang. Kalau sudah cukup syaratnya ya. Tapi tidak semua orang berperang itu dia adalah orang yang berquran. Begitu kurang lebih kesimpulannya. Jangan dipertentangkan gitu ya. Karena nggak mungkin orang yang baca Quran dengan baik dia
ketika ada panggilan jihad menjadikan alasan Qur'annya untuk melari dari medan jihad, nggak mungkin. Justru mereka lah orang yang pertama kali menyambut panggilan jihad jika diperlukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan bab pertama dari kitab At-Tibyan ini, dan ini bab yang paling penting dari semua bab-bab berikutnya, karena ini berisi tentang fadilatul Quran, sangat padat di sini. Kita selesaikan dalam 2 pertemuan, semoga dapat diterima dengan baik ya, dapat difahami, dapat diamalkan, memotivasi kita, dan saya merekomendasikan untuk dihafal pelan-pelan saja. Semoga nanti setiap kita mulai At-Tibyan ini, kita minimal akan baca bersama di awal bab pertama ini. Nggak lama, paling butuh 2-3 menit di awal kita akan murojaah setiap pekan atau setiap pertemuan ini. Maka yang hafal itu lebih baik. Kalau tidak, semoga dengan membaca itu lama-lama kita akan familiar setidaknya. Kapan-kapan kita butuh motivasi, buka At-Tibyan bab pertama, di situ penuh dengan motivasi. Kita dengarkan firman Allah, kita dengarkan sabda Rasulullah dengan pendengaran keimanan. Sehingga kita akan termotivasi lagi untuk berquran dengan lebih baik lagi. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Ustaz Hasan Zuhri LC yang sudah memandu kita dalam kegiatan rutin kajian kitab At-Tibyan di siang hari ini. Untuk selanjutnya barangkali ada hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita, boleh ditulis di kolom chat. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu nampaknya tidak semua pertanyaan akan tersampaikan. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita coba maksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertama, Ustadz, ada yang bertanya dari saudari kita, Ibu Ida Faridah. Assalamualaikum Ustadz, afwan jika boleh bertanya, bisakah jika kita setoran atau murojaah diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Tafadhal Ustadz. Terima kasih. Apakah maksudnya adalah pahalanya ya? Mungkin itu yang dimaksud, pahala setoran kita, pahala baca Quran kita dihadiahkan buat orang tua kita, atau gimana maksudnya? Nampaknya begitu Ustaz. Iya, betul Ustaz. Oh iya ya. Kalau menghadiahkan ibadah pahala itu nanti dengan redaksi hadiah ya, itu ada debatable di kalangan ulama. Karena menghadiahkan pahala itu bagi yang menentangnya atau tidak membolehkannya, itu pahala sudah di tangan kita. Kita hanya akan memberikan apa yang sudah di tangan kita gitu kan. Sedangkan kita belum tahu apakah setoran kita, bacaan Quran kita itu berpahala sebagaimana yang kita sangka. Seyakin-yakinnya kita, seoptimis-optimisnya kita belum memegang pahala itu. Lalu apa yang kita berikan? Faqidus syai' la yu'ti. Yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Ini populer dari zaman dulu tentang menghadiahkan pahala baca Quran kepada orang yang sudah meninggal ya, atau orang yang hidup sekalipun. Tetapi ada yang membolehkan itu, dan itu pun ada dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mereka mengkiaskannya dengan menghajikan orang tua, dengan berinfak atas nama orang tua, dan itu ada dalam nas-nas yang lebih tegas. Ala kulli hal yang sifatnya seperti ini, ada sebuah kaidah yang penting, al-khuruju minal khilafi aula. Kita keluar dari debat-debat fikih seperti ini lebih bagus, lebih aman. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya udah otomatis saja. Otomatis saja. Kita ini produk orang tua kita. Dengan kita membaca hadis tadi, setiap kita berbuat baik itu sudah otomatis. Dan termasuk dalam kategori awaladin sholihin yad'ulah. Warisan yang paling baik yang ditinggalkan orang tua kita itu adalah anak yang soleh.
Dan anak yang soleh pasti ingat orang tuanya. Meskipun tidak meniatkannya secara khusus, insya Allah semua karya kita di dunia ini apapun, termasuk setoran Al-Quran, otomatis kok. Ini lebih aman menurut saya daripada secara khusus menghadiahkan pahalanya buat orang tua kita yang sudah meninggal misalnya. Karena menghadiahkan tuh butuh dipegang dulu nih, yakin kita dapat dulu baru dikasih. Tapi kalau dengan cara otomatis kayak tadi, Allah Maha tahu, Allah Maha adil, fair, karya orang tua kita berupa kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh ya, insya Allah berusaha menjadi anak yang soleh. Begitupun yang sudah punya anak, semoga kita dikaruniai anak-anak keturunan yang soleh. Dan cara paling mudah dan paling susah untuk punya anak soleh adalah dengan cara kita menjadi anak soleh bagi orang tua kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalian berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Semoga kita menjadi anak yang soleh agar dikaruniai juga anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada satu pertanyaan lagi barangkali Ustaz? Ya. Pertanyaan dari sebentar Ustaz, masih saya cek lihat. Dari saudari kita, Mbak Ulia. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana jika orang yang sudah tahu tentang fadilah Al-Quran akan tetapi tidak menggerakkan dirinya untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Baik. Ini pentingnya kita berquran sebelum yang lain. Kan interaksi dengan Quran itu banyak ya. Biasanya disingkat dengan 5T. Tilawah, termasuk di dalamnya ada tahsin, ada tajwid, kemudian tadabbur, di dalamnya ada tarjamah, di dalamnya ada tafhim, yang ketiga ada tahfidz, menghafalkan, ada tatbik, kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima ada tabligh, kita mendakwahkan Al-Quran ini. 5 ini nggak akan terjadi. Buat tilawah saja, kita mungkin nggak cukup tergerak dengan fadilah-fadilah yang sudah dijanjikan. Untuk bisa melakukan yang 5 ini butuh 1 tak lagi sebagai landasan, yakni tasdikun bihi. Kita mengimani Al-Quran. Di antara cara kita beriman kepada Al-Quran adalah kita mendengarkan Al-Quran dengan penuh keyakinan. Kenapa kita nggak tergerak? Karena kita nggak yakin. Karena kita ragu. Itu 1. Yang kedua mungkin karena kita merasa nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Kita nggak yakin itu akan diberikan kepada kita. Coba kalau kita yakin, pasti akan tergerak. Nggak usah jauh-jauh. Kita disuruh baca Al-Quran 1 juz, diberikan uang 100.000, kita lakukan tuh. Karena yakin uangnya ada dan nggak akan bohong yang menjanjikan gitu ya. Kenapa kita belum tergerak juga? Kita belum yakin. Bener nih, kita akan menjadi yang sebaik-baik kalian. Bener nih ya Allah, kita akan seperti buah utrujah. Bener nih ya Allah, kita akan mendapatkan syafaat. Bener nih ya Allah, kita akan seperti rumah yang nyaman ditinggali. Itu. Jadi memang ini perlu kita asah terus keimanan kita kepada Al-Quran, setiap datang keraguan. Dan ini penting sekali, seandainya kita dalam keadaan futur itu manusiawi dan Nabi mengizinkan kita futur, tapi nggak setiap saat. Di saat-saat tertentu saja itu boleh. Yang penting ketika futur kita tidak meninggalkan yang wajib, yang minimal. Ya kalau sholat 5 waktu. Kalau baca Quran misalnya ya, kewajiban orang beda-beda nih tergantung keadaan kita. Ada yang sudah rutin 1 juz sehari minimal.
Tapi dia bisa 2 juz, bisa 3 juz, bisa 5 juz karena punya murojaah. Minimal banget saat malas 1 juz deh. Minimal. Meskipun sedang sangat malas, sedang sangat nggak tergerak sekalipun, ya sudah gerakin bibir kita aja. Yakni baca paksa. Paksa itu. Karena nggak tergerak itu nggak membuat kita terlepas dari beban kewajiban ya. Kita nggak tergerak buat sholat, bukan berarti kita nggak sholat. Lagi malas sekalipun harus sholat 5 waktu minimal. Kalau pas lagi semangat, hajar yang lain, yang sunnah-sunnah. Begitupun kita berquran. Jadi kembali kepada mari kita pupuk keimanan kita kepada Al-Quran. Kalau kita setiap baca Al-Quran ditadabburi, dibaca terjemahnya, direnungkan. Itu adalah pesan kebenaran. Begitupun kalau kita dengar hadis Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Al-Quran, apa yang datang dari Rasul, maka kerjakan. Hadis-hadis yang kita baca di bab 1 At-Tibyan itu dari Rasul. Maka kita ambil, maka kita dengarkan dengan keimanan. Dan ini butuh diasah terus ya. Kita butuh perjuangan. Yang mengatakan ini juga nggak lebih ringan, nggak lebih tergerak juga. Saya berjuang terus untuk melawan hawa nafsu saya, melawan fitnah-fitnah yang datang kepada pribadi saya ya, dalam anak fitnah internal gitu, godaan-godaan macam-macam ada, tapi mari kita berjuang bersama, saling mendoakan dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah kuatkan, ya Allah berikan taufik untuk kami agar tergerak dengan janji-janjimu yang maha benar itu, dan kami bisa berquran dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, syukran jazilan atas jawaban dari Ustaz terkait beberapa pertanyaan, dan mohon maaf kepada para sahabat sekalian berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 14.35, nampaknya kajian kita di siang hari ini akan segera ditutup. Namun sebelum ditutup, alangkah baiknya mungkin ditutup terlebih dahulu oleh doa yang akan dipimpin oleh guru kita, Al-Ustaz Hasan Zuhri. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum kita doa, tadi saya sedikit saja menyinggung, tadi saya sempat baca ya, Allah tidak mengasah hati yang sadar terhadap Quran, bukan mengasah tapi mengazab. Allah tidak mengazab. Allah tidak mengazab hati yang sadar terhadap Quran. Bukan mengasah ya, tapi mengazab. Terus kalau ada pertanyaan yang lain yang belum terjawab, mohon maaf, dan kalau berkenan bisa nanti difasilitasi, mungkin diteruskan lewat Japri atau lewat apa ya, melalui Salah Umi, boleh jadi bisa nanti tolong diteruskan aja. Semoga saya bisa membacanya, paling tidak syukur-syukur bisa menanggapinya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di luar forum ini minta tolong nanti Salah Umi bisa memindahkan chat-chat yang di komentar di Japri ke saya gitu ya. Jazakillah khairan. Mari kita tutup kajian ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan dengan Al-Qur'an dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya ini. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jazak kepada guru kita semua, Ustaz Hasan Zuhri, yang sudah memandu kita semua pada kegiatan rutin kajian Spirit of Quran dengan tema kajian rutin Atibian ini. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk guru kita, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi bekal bagi kita, bekal perjalanan kita dalam terus mendekatkan diri bersama Al-Quran, terus memulazamah bersama Al-Quran. Baik sahabat-sahabat sekalian, nampaknya kita sudah berada di ujung acara. Kami dari tim manajemen Hufaz Online mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan juga kehadiran sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Hufaz Online. Mari kita tutup kegiatan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasayna ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian, para peserta kajian Spirit of Quran, kajian rutin Kitab At-Tibyan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada siang hari ini Allah izinkan kita, Allah anugerahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa sama-sama mengikuti rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Hufaz Online Quran Institute. Semoga ini menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya setiap ilmu yang kita dapatkan pada setiap kegiatan ataupun kajian rutin ini menjadi bekal bagi kita, bekal untuk perjalanan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sudah bergabung 67 peserta kajian di siang hari ini. Insya Allah sambil terus bertambah, nampaknya kita mulai, dan insya Allah pada pertemuan siang hari ini akan diawali oleh lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dilantunkan oleh salah satu santri One Quran Institute, Ananda Angga Toha. Kepadanya waktu dan tempat, falyatafaddal mashkura.